Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ibunda semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat bun? Sehat ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, keberkahan, kemuliaan oleh Allah Ta'ala ya. Di luar sudah kelihatan mendung bu. Ya udah gelap di luar bu ya. Mudah-mudahan hujan turun ini menjadi hujan yang penuh manfaat dan barokah. Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau turun hujan ibu-ibu enggak usah ngeluh bun. Ya bu ya. Ya udah kalau turun hujan udah alhamdulillah aja bu ya. Ustaz mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ada enggak yang kalau turun hujan sujud syukur? Angkat tangannya bu. Ada enggak kalau turun hujan sujud syukur bu? Angkat tangannya siapa bu? Ada enggak bu? Berdoa aja ya. Pernah sujud syukur bu? Belum pernah. Ibunda nanti kalau ke Timur Tengah, kami pernah dulu tinggal di sana ibunda di Mekah atau di Madinah. Di sana kalau turun hujan orang sujud syukur bu. Kalau di kita kan beda bu. Baru habis nyuci pakaian bu ya, turun hujan ibu bilang apa bu? Hujan lagi, hujan lagi. Ya, betul. Karena memang kita tidak pernah merasakan tinggal di daerah gurun padang pasir. Betul enggak bu? Coba kalau ibunda tinggal tuh di gurun padang pasir di Mekah, Madinah, di Saudi, di Mesir sana bun. Bah, kalau turun hujan mah seneng bu. Di Masjidil Haram itu bunda setahun tuh bisa sholat istisqa minta hujan tuh 3 sampai 4 kali setahun bu. Minta hujan. Ya, Ustaz tanya, siapa pernah ibu-ibu di antaranya yang pernah sholat istisqa angkat tangannya bu? Sholat minta hujan, ada pernah bu? Belum ya bu ya? Udah umur sekian belum pernah kita sholat istisqa. Ada enggak bu ya? Ustaz aja mungkin baru 2 kali sholat istisqa bu. Kalau di sana sih alhamdulillah pas lagi umrah mungkin ya seringlah kita lakukan istisqa. Di sini kan tidak pernah istisqa bu. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih keberkahan berupa hujan. Bahkan saking banyaknya barokah. Apa yang terjadi bu? Banjir di mana-mana bu ya. Ya, berapa hari yang lalu kan di mana-mana banjir. Dan berita terakhir di Bandung ibu-ibu, di Bandung Barat ya. Terjadi curah hujan yang begitu lama ya. Itu tiba-tiba terjadi longsor bu. Kejadiannya malam hari bun. Sekitar jam 1:30 malam bu. Bu 1:30 itu bunda orang lagi ngapain biasanya bu? Lagi tidur pules bu. Mungkin kalau kejadiannya jam 7 jam 8 masih bisa orang mungkin cari perlindungan bu. Satu desa habis bu. Ketimbun longsor bu. Yang hilang 95 orang bu. Yang sudah dinyatakan wafat 2 hari yang lalu ibunda ya dinyatakan wafat ada 9. Tapi sekarang udah bertambah bu. Ya, sudah mencapai berapa gitu bu ya. Dan 23-nya anggota TNI yang mau ditugaskan ke Papua latihan di sana bun. Semuanya meninggal, hilang bu. Coba bu. Siapa yang mengira namanya musibah ya. Betul enggak bu ya? Oleh karenanya kita tidak boleh merasa aman. Kita enggak boleh merasa aman dari satu bencana. Kita lagi tidur pules di rumah, bisa enggak terjadi bencana? Bisa, enggak ada yang tahu. Ya, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, ya. Namun kita doakan insyaallah musibah-musibah yang terjadi di negeri kita ini
Untuk yang tertimpa musibah, semoga Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosanya. Allah Ta'ala jadikan mereka syahid di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tentu bagi kita yang diberikan keselamatan, kita bersyukur alhamdulillah masih diberikan sehat wal afiat. Ya Bu ya. Baik, tema kita insyaallah Ibunda pada hari ini lanjutan bahasan dari 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya, kita akan bahas mengenai golongan orang-orang yang bertakwa. Halamannya 101 Bun. Silakan buka di PDF yang Ustaz sudah kirim itu Bunda. Kita masuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan Bunda. Baik. Ibunda kalau mendengar kata takwa, halaman 101 Bu. Bunda kalau ada di PDF, Ustaz pernah kirim waktu itu Bunda ya. Bisa dibuka di HP-nya Bunda PDF. Kalau enggak ada PDF-nya bisa didengar aja Bu insyaallah ya. Baik, kita akan bahas mengenai golongan yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ibunda kalau kita dengar kata takwa, itu apa makna takwa kira-kira Bun? Bertakwa kepada Allah. Bunda, apa dia takwa Bu? Menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang bertakwa. Berarti ibunda ketika menjalankan salat 5 waktu, berarti ibunda bertakwa kepada Allah. Ibunda menjalankan zakat, berarti bertakwa kepada Allah. Ibunda menjalankan puasa Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya, berarti kita bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Kalau ibunda berhaji berumrah, itu berarti tanda orang bertakwa. Karena dia siap menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Paham Bunda ya? Jadi takwa berarti menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah misalnya Bunda? Jangan kita menjelekkan orang lain. Namanya ghibah Bu. Betul Bu? Betul Bu? Bun? 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 Ibu-ibu kata para ulama itu musibah besarnya ghibah. Ustadz pernah kemarin Bu, kemarin nih ada berapa hari yang lalu Bu ya. Ustadz duduk di satu tempat ibu-ibu, lagi lagi nunggu teman gitu Bu ya. Di samping Ustadz ada ibu 2 orang Bun. Ini cerita aja Bunda, mudah-mudahan jadi pembelajaran Bun ya. Karena posisinya tidak jauh dari Ustadz, ya mau nggak mau kedengeran pembicaraannya Bu ya. Ya Ustadz lagi ngopi gitu Bu ya. Jadi ibu ada 2 orang Bun. Pertama bahasanya mah lempeng Bu. Nah, jadi ceritanya 2 orang ini, ibu-ibu ini satunya kayak mau berangkat umroh gitu. Nah mungkin temannya ini pernah berumroh ya. Yang satu temannya belum berumroh. Mungkin minta Bu? Minta saran gimana sih nanti kalau kita umroh di sana. Usah coba dengerin aja gitu ya Bu ya. Namanya di samping kita Bu ya. Baik. Pertama bahasanya umroh Bun. Oh nanti kalau sampai di Mekah itu ada ini ya. Disebutin tuh tawafnya 7 kali ya. Nanti habis tawaf kemudian salat sunat tawaf ya. Habis tawaf kemudian nanti namanya sa'i, habis sa'i kemudian tahallul. Persis dia cerita tentang Bu? Umroh. Usah dengerin aja gitu Bu ya, sembari santai gitu Bu ya. Kemudian setelah umroh dia bahas tentang Madinah ya. Oh Madinah itu nanti ada raudhah gitu Bu ya. Ada di situ ada kita jalan-jalan di kota Madinah, ada ke kebun kurma, ada ke Uhud ya, melewati nanti Masjid Khandaq, Masjid Qiblatain. Ini ngomongnya masih apa Bu? Masih ihdinas siratal mustaqim ini Bun ya. Oh ini bagus sih pembicaraannya Bu ya. Tapi mulailah setelah itu Bun, mungkin sekitar ya 15-20 menit berikutnya Bunda udah beda ceritanya. Mulailah senggol kanan, senggol kiri, ya Bu ya. Udah bicarain orang lain jadinya Bu. Yang tadi padahal fokus bahasanya tentang apa Bu? Haji umroh gitu ya. Nah oleh karena kata para ulama, sesuatu yang apabila kita jaga, insya Allah dijamin ya. Al-jannah oleh Allah. Apa salah satu sebab orang itu selamat kata Nabi? Menjaga lisan dan ucapan. Betul Bu ya?
Berarti kalau kita meninggalkan ucapan yang tidak baik, kalau kita tidak mengucapkan sesuatu yang mengundang permusuhan, hasutan, maka insya Allah itu juga orang bertakwa. Berarti takwa itu bunda tadi menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan yang dilarang sama Allah. Contoh yang kedua ibunda, ada orang yang senang kalau membuat orang berantem bu. Namanya provokator. Ya bu ya. Namanya kompor. Bu bagusnya jadi kompor apa jadi AC bu? Jadi AC nanti ya. Kita di bawah AC ini kan adem gitu bu ya. Enak gitu bu ya. Bu orang yang gak marah dikompori bisa jadi marah loh bu. Ya bu ya. Apalagi orang yang sudah kesel gitu bunda. Ditambah dikompori. Tambah apa bu? Bisa kalau kata ibu-ibu bisa meledak-meledak deh tuh bu. Maka Rasul melarang jangan untuk membuat permusuhan. Dan nanti bunda ada di bulan Sya'ban ini malam namanya malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih. Kuat dari Rasul bersabda apa bun? Tentang kelebihannya bu ya. Allah Ta'ala memberikan ampunan setiap hambanya di malam nisfu Sya'ban. Dan seluruh hambanya diberikan ampunan oleh Allah. Fayaghfiru kullu abdihi. Allah Ta'ala kasih ampunan setiap malam nisfu Sya'ban. Kecuali kata Nabi, dua golongan bun yang tidak diampunin oleh Allah. Pertama, musyrik. Orang yang berbuat dosa syirik. Yang ketiga, musyahin. Orang yang senang membuat orang bermusuhan. Berarti meninggalkan perbuatan memprovokasi, menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan, itu takwa kepada Allah. Berarti takwa apa tadi bun? Menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik kita buka Al-Quran ibunda surat yang pertama, surat Ali Imran ayat 76. Allah Ta'ala berfirman, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sudah ketemu ayatnya bun? Surat Ali Imran ayat berapa? 76. Bala man awfa bi'ahdihi. Sebenarnya siapa saja yang menempati janjinya yang ia pernah perbuat. Jadi barang siapa yang sudah berjanji dan ia tunaikan janjinya. Berarti kalau berjanji harus diapain bun? Harus ditepati. Ya, jangan sampai engkau yang berjanji. Waduh. Ibu-ibu nih tahu aja bu ya. Engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Ya. Nah, jadi kalau orang sudah berjanji, penuhi janjinya. Ya. Karena kenapa? Orang kalau dikasih janji pasti apa bun? Bun, orang yang dikasih janji pasti apa bu? Berharap kan? Tapi begitu harapan tidak ada, berarti kecewa. Itu namanya menyakiti orang bu. Ya, berarti mengecewakan itu ibunda adalah perbuatan yang dilarang. Karena tidak menepati janji yang telah dia ucap bun. Dan ingat ibunda kita punya janji kepada Allah Ta'ala yang paling tinggi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya bun. Bun artinya apa bu? Kan ibu-ibu ini hafal nih bu. Inna sholati sesungguhnya. Wa nusuki ibadahku. Wa mahyaya hidupku. Wa mamati lillahi untuk Allah. Rabbul alamin. Rabb semesta alam. Itu kan janji kita bu. Berarti apa maknanya bunda kita selalu berjanji kepada Allah. Apapun yang aku lakukan ya Allah. Semata-mata aku tujukan kepadamu. Bukan kepada yang lainnya Allah. Itu janji bu. Dan harus dipenuhi janji kita dengan Allah. Ya. Oleh karenanya ibunda. Al-Quran mengatakan apabila engkau berjanji. Maka tunaikanlah janjimu. Termasuk yang bernadar bun. Bernadar itu masuk janji bu. Ya, makanya nadar itu walaupun orangnya sudah meninggal dunia wajib diganti oleh ahli waris. Ustaz pernah jelaskan di sini hukum bernazar bun. Bun kata para ulama hukum awal bernazar makruh. Makruh itu apa bunda makruh?
Makruh itu artinya tidak disukai oleh Allah. Kenapa Ustadz? Karena orang bernazar itu mewajibkan kepada dia satu ibadah yang tidak wajib pada dasarnya. Paham Bu? Ustaz contohkan begini Bun. Bun, nazar itu kan begini. Apabila saya lulus di kampus A, saya akan puasa 3 hari. Apa nama itu Bun? Nazar. Apabila saya lulus di kampus tertentu, sebut misalnya kampus A, maka saya akan puasa 3 hari. Ustaz mau tanya ibunda, hukum puasa 3 hari yang dia sebutkan itu tadi asalnya sebelum dia nazar, hukumnya wajib apa sunnah? Hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi begitu dinadarkan itu tidak lagi menjadi sunnah, tapi jadi wajib. Ya bunda ya. Apabila saya lulus di kampus A, saya akan tahajud selama 10 malam misalnya bun. Tadi salat tahajud hukumnya sunnah. Tapi begitu dihubungkan dengan nadar, maka menjadi wajib. Ya bu ya. Maka kata para ulama memulai nazar itu makruh. Karena kenapa? Karena menjadikan yang sunnah berubah jadi wajib. Dan kedua ibu-ibu, kalau tidak tersampaikan hajatnya berarti gimana Bu? Bu, kalau tidak tersampaikan hajatnya. Tadi kan dia bilang, apabila saya lulus. Kalau enggak lulus berarti gimana Bu? Berarti enggak ibadah dia. Ya Bu ya? Berarti ini dia ibadah kalau punya kemauan. Kalau dia tersampaikan keinginannya. Inilah kata para ulama, memulai nazar jadi makruh. Memulainya bun, yang Ustadz bahas ini dulu bun, memulai nazarnya makruh, tetapi waktu dijalankan, sesudah diucapkan dan dijalankan, dia berpahala ibu-ibu, karena dia penuhi janjinya bu. Memulainya bun, memulainya kata para ulama hukumnya makruh, karena kenapa? Dia mau ibadah kalau tersampaikan keinginannya, kalau tidak tersampaikan berarti dia dilakukan. Maka kata para hukumnya makruh. Yang kedua ibunda, kenapa sebabnya makruh kata para ulama? Karena membebankan diri yang tadinya ibadah itu sunnah, berubah hukumnya menjadi wajib. Padahal kita ibadah puasa 3 hari sunnah, salat tahajud sunnah. Tapi ketika dia berubah dengan nadar dari sunnah menjadi wajib, ini yang kemudian kata para ulama makruh. Makanya kalau saran Ustadz mah ibunda tidak usah pakai nadar. Tidak usah bernadar. Alami aja ibunda ya. Misalnya ibunda nih. Misalnya ibunda misalnya kalau lulus di satu kegiatan atau satu keinginan tercapai. Ya udah kita nggak usah pakai nadar aja. Kita syukuran aja bun. Misalnya syukuran apa? Kita mau puasa. Atau mungkin undang orang tuh makan. Jadi nggak jadi beban bu. Paham bu? Kalau nadar beban gak bu? Beban. Ibunda wafat, itu jadi hutang di hadapan Allah. Dan wajib nanti ditagih sama Allah. Makanya orang nadar itu bunda, ahli warisnya harus menjalankan bu. Berat makanya bunda. Saran Ustadz ibunda, lakukan ibadah itu ya, apa namanya bu? Normal-normal aja bu. Apa normal mas ibu ya? Ya alami aja bu. Kalau ibunda tercapai keinginannya, ya udah ibunda bersyukur kepada Allah. Bisa dengan apa? Bisa dengan apa tadi bu? Bisa dengan mungkin berbagi makanan, bersedekah dan seterusnya. Ya. Paham ibunda sampai sini bu? Baik. Tadi menepati apa namanya bu? Menepati janji. Wattaqa, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini dalil yang pertama bun. Baik, kita buka surat berikutnya ibunda, surat Taubah ayat yang ke-7. MC boleh dibaca terjemahannya bun? Bu MC? Iya. Iya, surat At-Taubah ayat yang ke-7 bun.
Silakan Bunda boleh dibuka Al-Qur'annya, surat At-Taubah ayat yang ke-7. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaibiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bunda, dulu pernah terjadi perjanjian di zaman Nabi, namanya perjanjian Hudaibiyah. Namanya perjanjian apa, Bun? Hudaibiyah. Ustaz ceritakan sedikit sejarahnya ya Bunda. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk berumrah. Dari Madinah menuju Mekah berapa kilo, Bun? Berapa kilo kira-kira, Bun? 450 kilo, Bu. Itu jarak Madinah ke Mekah. Jangan dibayangkan dengan transportasi sekarang, Ibunda. Zaman Nabi itu, Bunda, bisa seminggu, bisa 10 hari baru sampai dari Madinah menuju Mekah. Dan sahabat saat itu, Rasul sahabat sudah menggunakan pakaian ihram. Paham, Bu? Sudah menggunakan pakaian ihram. Berangkat dari Madinah, Bunda, ambil miqatnya di Bir Ali. Nanti Bunda kalau umroh, lalu berangkat dari Madinah, nanti ambil miqatnya, tempat memulai niatnya itu di Bir Ali. Maka berjalanlah beliau dengan para sahabat, bayangkan nyampe hampir seminggu pun baru nyampe. Begitu beliau tiba di Hudaibiyah, Ibunda, dihadang oleh orang kafir Quraisy. Sedangkan kita tahu dalam ibadah umrah itu, Bunda, kalau sudah orang berniat, udah pakai pakaian ihram, ada larangan-larangan selama berihram. Betul, Bu? Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh motong kuku, tidak boleh cabut rambut ya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian dan seterusnya. Ada larangannya, enggak boleh. Tapi ternyata begitu mau memasuki Mekah di Hudaibiyah namanya, Bunda, Rasul dicegat oleh kafir Quraisy dan dilarang memasuki kota Mekah untuk berumrah. Coba gimana perasaan kita dulu nih. Rasul dulu ketika beliau berangkat dari Madinah menuju Mekah, sudah mau berniat umrah, tiba-tiba dilarang masuk ke Masjidil Haram. Kira-kira kecewa enggak, Bu? Kecewa. Apalagi perjalanannya berapa, Bu? 450 kilo. Ya, Bu ya. Baik, kemudian setelah itu, Bunda, terjadilah perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjiannya, Ibunda, agak sedikit mengecewakan bagi umat Islam, Bunda. Pertama, waktu tulisan surat itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, orang kafir Quraisy mengatakan jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti sebab ini turunnya surat Taubah, Ibunda, surat yang tidak pakai Bismillah. Mereka tidak mau menulis surat itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketika ditulis Muhammad Rasulullah, kata orang kafir Quraisy, jangan pakai Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdillah. Berarti tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Ibunda, kaum muslimin tidak boleh berumrah pada tahun itu. Harus balik ke kota apa? Ke kota Madinah. Nanti ada hukum dalam fikih itu, Bunda. Orang kalau sudah berniat umrah, tiba-tiba terjadi halangan, maka wajib membayar dam. Kalau dia tidak bisa lanjutkan, Bun. Nah, oleh karena Ibunda nanti kalau umrah misalnya di sana ya, kan biasa ada umrah pertama, Bunda ya. Kemudian ada umrah yang kedua. Ternyata pas umrah yang kedua sudah baca niat, ternyata sakit. Kita nggak bisa jalankan, Ibunda, maka wajib diganti dengan membayar dam namanya, Bun. Membayar apa? Dam. Baik, kemudian akhirnya Rasul, ya udah kita memilih, kita akan balik ke kota Madinah. Bayangkan dengan penuh kekecewaan Rasul dan para sahabat. Kemudian berikutnya apa, Bunda? Kalau ada orang kafir bergabung dengan umat Islam, maka wajib dibalikkan kepada pihak kafir. Tapi kalau umat Islam bergabung ke pihak kafir, tidak boleh dibalikkan kepada pihak Islam. Ibunda, apa nama itu, Ibunda? Curang. Jadi kalau ada orang Islam bergabung kepada mereka, tidak boleh dibalikin. Tapi kalau orang kafir bergabung kepada umat Islam, harus dibalikin kepada pihak kafir. Kan curang namanya. Tapi Rasul, Ibunda, nggak mau panjang lebar, nggak mau ribut gitu, Bu ya. Ya udah deh, apa yang kalian minta kami laksanakan. Akhirnya, Ibunda, apa yang terjadi? Ini kan udah ada perjanjian, Ibunda ya. Sudah ada perjanjian, rupanya orang kafir Quraisy melanggar perjanjian itu. Perjanjian apa namanya? Hudaibiyah. Maka apa firman Allah?
Tolong diperhatikan kalimatnya Bunda. Di ayat tadi ada ayat mengatakan famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka berlaku lurus, maka engkau wahai Nabi Muhammad berlaku luruslah kepada mereka. Apa makna Bunda? Kalau mereka menepati janji, kalau mereka tunaikan janji itu, maka engkau juga harus tunaikan dengan baik. Tapi kalau mereka mengingkari janji itu, engkau boleh memberikan pelajaran kepada mereka. Itu karena lebih maknanya, Bun. Berarti maknanya, Bunda, umat Islam itu adalah umat yang paling toleransi, Bu. Betul, Bu? Betul, Bu? Jadi umat Islam enggak usah diajarin toleransi, Bun. Apalagi dianggap Islam itu intoleran. Bukti Islam itu toleransi apa ya, Bunda? Tidak boleh mengganggu orang ketika mereka ibadah di Islam. Boleh enggak kita ada orang ibadah di gereja kita gangguin? Enggak boleh. Ya, ada orang mau berangkat ke gereja, boleh enggak ibu-ibu tabokin, Bu? Boleh enggak, Bu? Enggak boleh, Bu. Ya, Bu ya. Biarkan mereka ibadah sesuai apa, Bu? Keyakinan mereka. Lakum dinukum, agamamu untukmu, agama kami untuk kami. Pahami, Bunda? Baik. Kalau mereka berlaku baik, maka kita baik. Tapi kalau mereka sudah mengganggu agama kita, di situ harus ada perhitungan. Itulah kurang lebih maknanya ayat ini, Bunda. Berarti Islam mengajarkan hormati agama orang lain selama mereka menghormati agama kita, Bu. Toleransi enggak, Bu? Itu? Toleransi. Betul enggak, Bu? Enggak boleh sehingga kita menghina, enggak boleh kita menghina agama lain, enggak boleh, Bu. Fastaqimu lahu fastaqimu ilai. Baik, Ibunda, Rasul pernah memberikan satu gambaran begini. Orang mukmin itu seperti lebah, Ibunda. Tahu lebah, Bun? Tahu lebah, Bu? Apa lebah, Bun? Tawon. Ibu pakainya minyaknya doang ya? Minyak tawon ya. Bun, kalau filosofinya lebah itu apa kira-kira? Kalau disebut mukmin itu seperti lebah, kira-kira apa maknanya lebah, Bun? Pertama, namanya lebah itu selalu mengeluarkan yang manis. Betul ya, Bu ya? Makanya madu itu berasal dari lebah. Berarti orang beriman ucapannya baik, perbuatannya baik, sikapannya baik. Ya, itu seperti lebah kata Nabi. Ini yang pertama, Bu ya. Lebah itu berucapnya baik. Kedua, yang namanya lebah, dimanapun dia berada di dahan, dahannya tidak akan pernah rusak. Ya, Bu ya. Walaupun ukuran rumahnya gede, Bu, itu dahan tidak akan pernah rusak, Bu. Batang kayu sebesar apapun itu yang namanya lebah, sarang lebah tidak akan pernah merusak. Apa kira-kira maknanya, Ibunda? Seorang muslim, seorang mukmin dimanapun dia berada tidak pernah berbuat keonaran dan tidak pernah berbuat kerusakan. Sama seperti apa tadi, Bu? Lebah. Ya, itu filosofi yang kedua ya, Bu ya. Apa filosofi yang kedua kalau lebah, Bu? Yaitu adalah dimanapun berada tidak pernah berbuat apa? Keonaran, kerusakan. Baik, yang ketiga ini paling penting, Bun. Lebah itu, Ibunda, kalau Ibunda baik sama dia, tidak ganggu dia, insyaallah Ibunda tidak diganggu. Tapi Bu, kalau Ibu coba-coba mengganggu dia, melempari sarang lebah, insyaallah, Bu. Insyaallah, Bun. Ya. Ya, Bu ya. Insyaallah apa, Bun? Insyaallah apa, Bu? Dikejar kita, Bu, kemana saja kita pergi, Bu. Apa maknanya? Bun, kalau dia tidak diganggu, tidak pernah mengganggu orang, Bu. Itu filosofinya apa, Bu? Lebah. Nah, ini ayat ini tadi, kalau mereka berlaku baik, maka engkau bersikap baik. Kalau mereka menepati perjanjian di Hudaibiyah, engkau berlaku lurus, wahai Rasulullah SAW. Berarti, Bunda, kita disuruh juga berbuat baik, bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan yang beda agama dengan kita juga wajib berbuat baik. Selama mereka juga berbuat apa? Baik. Bun, Ibunda punya tetangga non muslim. Gimana sikap kita sebagai tetangga, Bun? Baik sama dia. Selama tidak mengganggu agama kita, tidak mengganggu akidah kita. Banyak non-muslim, Ibunda, mereka tidak pernah berurusan dengan menghina agama. Dia bagus saja, Bu. Enggak mau ngurusin agama Islam, Bu. Betul enggak, Bu? Ya? Dia ketemu dengan kita, dia tegur, dia sapa. Kita pun juga sama, kita tegur, kita sapa dia, Bu. Selama dia baik, tunjukkan kebaikan, Bu. Ya, Bu ya.
Selama tidak mengganggu agama kita, selama tidak mengganggu akidah kita, silahkan kita wajib berbuat baik kepada mereka, Bu. Ini Al-Quran yang ngajarin, Bu. Makanya ibunda, siapa saja yang berada di bawah naungan umat Islam, pemimpin Islam, itu pasti mereka akan diberikan aman di dalam Islam, Bu. Gak ada ceritanya non-muslim ibunda yang diganggu ketika dia berada di bawah umat Islam, Bu. Gak ada ceritanya, Bu. Mereka hidupnya aman, damai, Bu. Tapi sebaliknya, Bu, kalau yang memimpin itu non-muslim, lalu di situ ada minoritasnya muslim, seringkali diganggu. Maka di Eropa itu ada namanya Islamophobia namanya. Apa namanya, Bu? Islamophobia. Ini ibu-ibu jilbab kayak gini dimusuhin, Bu. Ibu-ibu jilbab kayak gini nih dimusuhin, Bu. Mereka enggak senang dengan orang yang beragama itu, Bu, ya. Padahal agama Islam mengajarkan kita harus saling menghormati, Bu. Makanya ibunda kalau dibilang intoleran itu sebenarnya lebih banyak intoleran itu orang di luar Islam, Bun. Israel itu, Bun, intoleran tuh, Bu. Membunuh, membantai, ya. Kemudian apalagi Donald, ya, Bu, ya. Kenal Donald kan, Bu? Donald siapa, Bu? Donald siapa, Bu? Donald. Negara orang diinvasi, negara orang mau diambil, Bu. Kan presiden Venezuela itu ditangkepin sama dia, Bu. Ini sekarang mau ngambil wilayah Greenland coba, Bu. Negara orang mau dikuasai, Bu. Ya, Bu, ya. Donald siapa namanya, Bu? Donald siapa, Bu? Ya, Donald aja deh. Tapi mereka yang paling gencar mengatakan hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, wong diri sendiri yang melanggar hak asasi orang lain. Itu namanya standar ganda namanya, Bu. Ya, Bu, ya. Nah, coba contoh sederhana, Bun. Ibu udah ingat nggak kejadian berapa hari yang lalu, Ibu? Berapa hari yang lalu atau mungkin berapa pekan yang lalu di Australia itu, Bunda, lagi perayaan orang yang agama Yahudi, Bunda, terjadi penembakan, Bun. Dan banyak tuh korban warga Yahudi. Ibu anda tahu nggak yang menyelamatkan itu penembak itu sehingga dia tidak melakukan penembakan? Itu yang menggagalkan orang Muslim loh, Bunda. Ya, itu kalau nggak digagalkan, Bunda, itu habis mungkin warga Yahudi dan pelakunya orang Yahudi juga, Bun. Coba deh kalau pelakunya Muslim, pasti dibilang apa, Bu? Pasti bilang apa, Bu? Teroris. Tapi kalau pelakunya bukan Muslim, tidak pernah dikatakan sebagai teroris. Ini memang isu global itu begitu, Bu. Paham, Ibunda? Makanya mereka menggunakan standar ganda, Bu. Kalau umat Islam korbannya, itu dia tidak pernah mengatakan hak asasi. Coba, Palestina itu berapa yang meninggal dunia? Jutaan orang, Bu. Ada enggak orang berteriak itu pelanggaran hak asasi manusia? Enggak ada, Bu. Tapi coba satu orang kafir meninggal dunia, apalagi negara Amerika misalnya, satu meninggal dunia, wah berkuar-kuar ini pelanggaran hak asasi. Jadi ada standar ganda yang mereka pakai, Bu. Paham, Bu? Nah, jadi artinya Ibunda, kalau mereka lurus, luruslah. Tapi kalau mereka menyimpang, maka boleh orang bertindak secara apa, Bu? Tegas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya non-muslim kita juga harus berbuat baik selama mereka tidak mengganggu agama kita, tidak mengganggu apa? Akidah kita. Jadi Bunda Muhammad punya tetangga non-muslim, selama dia baik, kita wajib berbuat baik. Ya, jadi selama tidak mengganggu akidah kita, maka prinsipnya lakum dinukum waliyadin. Baik, surah berikutnya Ibunda, masih di surat At-Taubah juga. Ada ayat yang ke-4, Ibunda. Silakan, Bun. Ya. Silakan, Bunda. Bu MC boleh dibaca terjemahan. Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah, menepati janjinya kepada manusia, termasuk orang yang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa itu apabila dia berjanji dia penuhi, apabila dia berkata dia jujur, apabila diberikan amanah dia apa? Jalankan amanah. Tapi kalau orang munafik kan sebaliknya, Bun. Kalau dia berucap
dia dusta. Kalau dia berjanji, dia mengingkarinya. Kalau diberikan amanah, seringkali berkhianat. Disebut dengan munafik. Tapi kalau orang mukmin itu beriman ya, kalau dia berjanji dia tunaikan. Sesuai kemampuan yang dia miliki, Bun. Kalau kita nggak mampu tunaikan, Ibunda, kita minta maaf. Ya Bu ya, kalau misalnya kita sudah pernah berjanji, tapi mungkin tidak tersempat terlaksanakan, kita boleh sampaikan permohonan apa Bu? Maaf kita. Karena minta maaf aja udah mulia Ibu-ibu. Ya. Baik, sekarang kita masuk surah berikutnya. Mungkin kita lompat sedikit Bunda. Surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-177 dan 178 Bun. Surat Al-Baqarah 177 dan 178. Silakan MC boleh dibaca Bun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Satu ayat lagi Bun. Ayat berikutnya 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang-orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar dia tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Baik, azab yang pedih. Baik, Ibunda tolong diperhatikan pada ayat surah Al-Baqarah 177 Bun. Mohon diperhatikan ayatnya Bunda. Sudah ketemu ayatnya Bun? Laisal birra, bukanlah dinamakan kebaikan itu, antuwallu wujuhakum, engkau mengarahkan wajahmu, kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur ataupun ke arah barat. Jadi yang namanya kebaikan itu Bunda, bukan hanya sekedar mengarah ke arah sebelah timur atau mengarah sebelah barat. Seperti orang sholat itu Bunda, dulu kan kiblatnya kaum muslim itu mengarah ke mana Bu? Masjidil Aqsa. Kemudian baru dipindahkan ke Masjid Al-Haram. Maka di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Jadi kebaikan itu bukan mengarahkan wajah hanya ke arah timur dan barat ya. Tetapi apa yang disebut dengan kebaikan? Walakinnal birra. Kebaikan itu adalah man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, mengimani Allah Ta'ala sebagai Rabb, mengimani Allah Ta'ala yang memberikan kebaikan kepada kita semua, dialah yang paling layak diibadahi, itu disebut adalah kebaikan. Man amana billahi, yang beriman kepada Allah. Maka kita ucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikenal dengan ucapan dua kalimat syahadat. Ini kalimat Ibunda yang menjadi penyelamat fid dunya wal akhirah. Bahkan ada satu hadis mengatakan Allah mengharamkan jasad setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disentuh oleh api neraka, Bu. Berarti orang beriman jaminan akhirnya surga, Bun. Tapi memang ada yang masuk surga, ada yang tanpa dihisab, ya. Ada yang mungkin dihisab dulu, ada yang diberikan syafaat, mungkin dia berbuat dosa besar disyafaat oleh Allah Ta'ala kemudian masuk surga. Bahkan ada orang yang tadinya mau masuk neraka, tidak jadi Bunda karena mendapatkan syafaat dari Allah, dimasukkan dalam surga. Atau ada orang yang masuk neraka dulu sesuai dengan kadar dosanya, baru Allah Ta'ala masukkan di dalam apa?
Al-jannahnya. Maka kata Rasul, Allah mengharamkan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah disentuh oleh api neraka, Bu. Berarti artinya Bunda, ujungnya orang beriman itu apa, Bu? Ujungnya orang mukmin itu apa, Bunda? Dukhulul jannah. Ya, apalagi ibu udah sholat, udah puasa, udah ta'lim, udah baca Quran, udah sedekah, insyaallah min ahlil jannah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mendapatkan apa? Al-jannah Allah. Yang gak beramal aja bisa, Bu. Bisa terjadi gak, Bu? Ada orang baru masuk Islam, Bunda, belum sempat sholat, baru ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siang harinya innalillah, Bu. Kira-kira masuk surga, Bu? Masuk surga. Sudah sholat dia? Belum. Sudah zakat dia? Belum. Sudah puasa Ramadan? Belum. Sudah haji? Belum. Tapi kada ada ucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin dukhulul jannah. Itu rahmat Allah itu luar biasa, Ibunda. Makanya jangan mudah memvonis orang masuk neraka gitu, Bu. Jangan. Orang sudah sholat, sudah puasa, baca Quran, sudah zikir, sudah bermujahadah. Ada sebagian orang sekarang mudah memvonis orang itu, Bu. Neraka, sesat, neraka. Kita seakan-akan menjadi hakim bagi manusia, enggak boleh, Bu. Ya. Emang yang menghakimi, yang bilang orang masuk neraka itu udah jaminan bagi dia masuk surga juga? Kan enggak ada. Rasulullah aja mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu Rasul yang berucap, Bu. Berarti jaminan, Bu, bagi orang yang sudah beriman kepada Allah, Allah Ta'ala jamin, Bu. Ya, Bu ya. Kan sekarang tuh tidak sedikit orang tuh mudah memvonis, Bu. Usah coba berpikir gitu, Bu. Orang yang sering memvonis itu terkadang belum tentu lebih baik daripada yang divonis, Bu. Ya, Bu ya. Apalagi menganggap amal orang ini enggak benar, amal orang ini tidak sesuai, ya, Bu. Emang amalan kita udah sesuai belum? Gitu, Bu ya. Makanya Bunda jangan mudah memvonis, ya. Bahkan orang yang meninggal dunia saya kita disapa, Bu, katakan dia min ahlil khair, dia orang baik. Baik secara lahiriah yang kita tahu, Bu. Ada loh orang tuh Bunda diajak suruh bilang min ahlil khair enggak mau, Bun. Ini dari mana pemahamannya, Bu? Jadi kalau ibunda bertakziah, ini bertakziah ibunda. Takziah itu apa, Bunda? Ada orang meninggal dunia, ada orang wafat, keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Doakan dia mudah-mudahan menjadi orang yang baik. Betul enggak, Bu? Secara lahiriah kita tahu dia muslim, dia beriman, insyaallah min ahlil khair, dia orang baik. Karena kenapa? Kalau dipersaksikan oleh banyak orang min ahlil khair, diaminkan ucapan para malaikat-malaikat yang mulia, Bu. Makanya Bunda, satu penyakit manusia sekarang Bunda udah merasa paling benar, udah merasa amalnya udah paling diterima sama Allah. Itu problem besar sekarang Bunda umat ini, Bu. Ya. Sehingga apa yang terjadi, Bunda? Memvonis amalan orang, Bu. Sehingga orang itu sekarang disibukin sama cari kesalahan orang, Bu. Ya, Bu ya. Iya, mungkin kalau dia evaluasi dirinya belum tentu lebih baik daripada orang yang dia vonis, Bu. Betul enggak, Bun? Betul enggak, Bu? Makanya hindari Ibu memvonis orang itu, jangan. Ya. Apalagi kita bilang ini calon penghuni neraka, ya Allah. Nauzubillah. Emang dia tahu, Bu? Ya, emang dia tahu orang itu masuk neraka? Orang udah ucapin asyhadu alla jadi jamin sama Rasulullah SAW. Kok kita berani memvonis? Bunda ada pernah diceritakan Nabi SAW. Enggak tahu saya pernah cerita enggak di sini, Bunda. Kita jadikan pelajaran nih, Bunda. Rasul menceritakan ada dua orang besti, Ibu. Apa besti itu, Bun? Apa besti itu, Bun? Bun, apa besti, Bu? Sahabat dekat. Sahib. Ya, Bu ya. Yang satunya ahli ibadah, rajin ibadah, Bu. Yang satunya ahli maksiat. Ini kedua-duanya muslim, Ibunda ya. Tapi yang satunya ahli ibadah kata Nabi, satunya pendosa penuh maksiatan, Bu. Satu ketika ya ahli ibadah ini, Bu, sombong dengan amalnya mengatakan gini, si fulan engkau enggak mungkin mendapatkan ampunan rahmat Allah. Dia lihat temannya penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kalimat dia ucapkan apa? Kamu tidak mungkin mendapatkan ampunan rahmat Allah. Pendosa ini mengatakan apa? Khalli ana wa rabbi.
biarkan itu urusan aku dengan Tuhanku. Urusan aku dengan Allah Ta'ala. Ini kalimat temannya ya Bu ya. Ya, khali ana wa rabbi. Apa yang terjadi Bunda? Ternyata sebelum meninggal dunia, si pendosa tadi Bunda, dia bertaubat kepada Allah dan dia perbaiki dirinya di akhir-akhir kehidupannya dan meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Pada hari kiamat kata Rasulullah SAW, 2 orang didatangkan di hadapan Allah Bu. Yang tadi ahli ibadah tadi dengan orang yang pendosa dulu di dunia. Kira-kira yang masuk surga yang mana Bu? Yang mana masuk surga Bunda? Mana yang masuk surga duluan Bun? Apakah yang ahli ibadah tadi? Allah Ta'ala masukkan pendosa tadi Bun, udkhulil jannah, kamu masuk surga. Dan yang satunya tadi Allah Ta'ala cela, karena kenapa? Engkau telah mendahului apa yang menjadi ketetapan aku, kata Allah. Maka jangan mudah memvonis kafir, sesat, ya. Ini kalimat ini, dan itu diucapkan kepada sesama muslim Bu. Ya, sekarang usah perhatikan orang itu beragama itu kok jadi keras gitu beragamanya Bu. Enggak lemah lembut dengan sesama muslim ya Bu ya. Dan kalau sudah punya pendapat itu kayak pendapatnya kekeh gitu, harus seperti ini Bun. Dan doktrin ini salah Ibunda. Kalau dikasih kepada ibu-ibu yang awam, enggak ngerti apa-apa, didoktrin dengan kaku seperti itu enggak bisa Bu. Ya Bu ya. Sekarang udah banyak terjadi seperti itu Bun. Yang lebih parahnya lagi Bun, ada orang yang awam gak ngerti apa-apa, didoktrin dengan seperti Bunda, sampai gak hormat kepada orang tuanya, gak ta'zim kepada orang tuanya, merasa dia lebih benar dibandingkan orang tuanya Bu. Banyak orang tua sekarang mengeluh seperti itu Bunda, Ustaz kenapa si anak saya kok perilakunya begini-begini ya, padahal ngajinya rajin, ta'limnya rajin, tapi kok dengan orang tua akhlaknya begitu. Berarti ada yang world view-nya yang salah Bun, cara pandangnya yang salah. Karena menganggap orang tuanya itu tidak benar menurut dia Bu. Padahal hanya menurut dia Bun. Nah ini sekarang kita ingatkan anak-anak kita ya Bunda. Tolong berislam itu yang wasati namanya Bu. Wasati itu yang pertengahan. Jangan ekstrim. Ya. Ekstrim itu orang akan susah sendiri Bun. Ya. Ekstrim itu cenderung apa Bu? Kaku ya Bu ya. Dianggap semua salah ya. Hanya dia yang benar. Nah ini model beragama seperti ini tidak bagus, ya. Ya makanya tadi jangan mudah memvonis, ya. Ya lebih repot lagi kalau di luar kelompok dia pasti sesat, ya repot lagi, Bu. Ormas Islam dianggap sesat semua. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Persis sesat, Dewan Dakwah sesat. Yang tidak sesat cuma dia doang, ya. Ini bahaya pemikiran ini, Bu. Ya, Bu ya. Ini doktrin yang membahayakan Ibu. Ya. Betul enggak, Bu? Dan usah perhatikan Ibunda, beberapa grup keluarga, grup sekolah, grup alumni kampus seringkali bubaran tuh gara-gara ada orang seperti Ibu merasa paling benar menyalahkan pendapat yang lain. Ya, Bu ya. Coba kita belajar bijak dalam segala hal, Bu. Makanya kita belajar itu tuntas belajarnya, Bu. Ya, jangan belajar dari satu guru kemudian kita mudah memvonis amalan lain orang itu salah, ya. Ya, sama kayak nisfu Sya'ban itu ada orang yang langsung memvonis begini. Begitu saya sebutkan hadisnya baru diam dia. Tuh nisfu Sya'ban itu ada fadilahnya, Bun, ya. Allah Ta'ala ampuni hamba-hambanya di setiap malam nisfu Sya'ban. Seluruh hambanya diampuni oleh Allah, kecuali berapa tadi, Bun? 2 orang, Bu. Yang musyrik dan orang yang apa, Bu? Orang yang bermusuhan. Ya Bu ya. Tapi ada orang mengatakan, wah nisfu Sya'ban itu enggak benar. Coba cek dulu hadisnya, ada enggak riwayat tentang keutamaannya. Begitu belajar itu Bunda ya. Jadi tidak langsung memponis, langsung menyalahkan. Mungkin kita belum belajar, Bu. Betul enggak, Bu? Betul enggak, Bu? Ya, jadi luas ilmu Allah Ta'ala yang harus kita bijak gitu, Bu, ya. Baik, berikutnya Ibunda. Tadi itu namanya adalah man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Tidak cukup beriman kepada Allah kalau tidak beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa saja Ibunda? Bun, hari akhir itu apa saja, Bun? Alam akhirat itu dimulai dari apa, Bu? Mulai dari alam kubur, alam barzah. Ada pertanyaan di alam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya Bu ya.
Ada nikmat di alam kubur, ada siksa di alam kubur. Kemudian termasuk iman kepada hari akhir apa bun? Kita yakin nanti semua dibangkitkan dari alam barzah. Seluruh manusia dibangkitkan di alam barzah, Bu. Seluruh manusia, Bu. Ini orang kafir dulu bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa iya Tuhanmu bisa hidupkan sesuatu yang sudah jadi tanah, sudah jadi tulang, sudah jadi debu? Kira-kira jawaban Allah Ta'ala apa, Bu? Di surat Yasin Allah jawabkan, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Yang bisa hidupkan kembali, itulah yang menciptakannya pertama kali. Sederhana contohnya begini, Bun. Ini saya kasih contoh sederhana, Bun. Bun, bukti Allah mampu menghidupkan yang mati. Tahu buktinya, Bun? Saya kasih buktinya, Bun. Bun, kalau ada daerah tandus, kering kerontang, Bu. Tandus. Kalau diturunkan hujan, ya, tempat itu, Bun. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Subur. Apa yang keluar dari situ, Bu? Rerumputan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Padahal tadi bumi itu tandus, kering, kerontang. Begitu turun hujan, itu keluar tuh tumbuh-tumbuhan tuh, Bu. Ustaz sering saksikan di Mekah Madinah, ya Bunda. Kalau musim hujan di Mekah Madinah, kalau hujan sekali dua kali aja, Bun. Itu nanti di gunung-gunung itu, Bunda, tiba-tiba keluar di celahnya itu ada rumputan, Ibu. Bayangkan batu yang kering, batu cadas. Tapi begitu kena air, turun hujan, itu tanah di sekitar gunung itu, Bunda, keluarkan kayak rumputan, Bu. Begitulah manusia nanti dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala. Seperti hal layaknya apa, Bu? Tanah yang kering, tanah yang tandus, diturunkan hujan, turun, keluar itu tumbuh-tumbuhan, Bu. Mudah bagi Allah, Bu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. Tolong ditulis doanya dulu, Bunda. Ini ada doa yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Allahumma ahsin akibatana. Allahumma ahsin akibatana. Akibatana. Ibu Bunda nulisnya pakai huruf Arab ya, Bu, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma ahsin akibatana. Sudah? Fil umuri kulliha. Fil umuri kulliha. Fil umuri kulliha. Fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa ajirna min khizyid dunya sudah, wa azabil akhirah. Baik, Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha, sudah, wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Yuk kita baca sama-sama. Tolong diikuti semua, Bunda, ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang disunnahkan Nabi SAW. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Tolong diartikan, Bun, ditulis artinya. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami berakhir baik.
Ya Allah, jadikan segala urusan kami berakhir baik. Ya Allah, jadikan segala urusan kami berakhir baik. Sudah Bunda? Dan selamatkan kami dari kehinaan dunia. Selamatkan kami dari kehinaan di dunia. Dan selamatkan kami dari kehinaan dunia. Sudah Bun? Dan azab akhirat. Dan azab akhirat. Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Baik. Jadi kebaikan itu tadi Bunda beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wal malaikati, kebaikan itulah beriman kepada para malaikat. Jumlah malaikat ada berapa Bun? Bun? Berapa jumlah malaikat? Berapa kira-kira Bu? Berapa Bun? Bun, kan ini ahli sejarah semua Ibu dan Bun, berapa jumlah malaikat? Yang wajib diketahui ada 10. Kalau seluruhnya berapa? Berapa Bun? Banyak. Banyaknya berapa? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Baik. Wan nabiyyin, dan juga beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Yang wajib diimani ada 25 rasul ya. Wa atal mala ala hubbihi. Kebaikan itu adalah Ibunda memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa Ibunda? Zawil kurba, kepada kaum kerabat. Bunda, tidak ada pemberian yang paling terbaik kecuali yang diberikan kepada keluarga. Ibunda punya saudara, Ibunda punya abang, Ibunda punya adik, punya paman, punya bibi. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, itulah kebaikan yang lebih utama kata Rasul. Kalau kita berbuat baik kepada kerabat Ibunda, pahalanya ada 2. Pahala sedekah dan pahala silaturahminya. Paham Bun? Tapi kalau Ibunda berbuat baik kepada orang yang tidak ada hubungan keluarga, pahalanya cuma 1 saja, hanya pahala dari sedekah saja Bun. Ya Bu ya? Paham Bunda ya? Jadi kalau berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, pahalanya ada berapa 2? Ada 2 sisi. Pahala dari sedekah dan pahala dari silaturahim. Kalau berbuat baik kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat, pahalanya cuma dari 1 saja. Pahala dari sedekah saja. Ustaz mau tanya Ibunda, Bun, anak yatim yang lebih utama kita berikan kebaikan itu yang mana Ibunda? Anak yatim yang mana Bun? Yang masih punya hubungan kerabat dengan kita. Yang masih punya hubungan darah dengan kita itu lebih utama Bun. Bukan berarti ibu kalau kita kasih bantuan kepada anak yatim yang bukan kerabat itu bukan berarti enggak baik ibu ya. Ini masalah Bunda afdol saja, mana lebih utama Bu. Contoh, Ibunda mohon maaf punya saudara. Ya, punya saudara, kemudian dia punya anak tetapi kemudian orang tuanya udah enggak ada. Berarti kan anak yatim, Bu. Maka Ibunda lebih utama memberikan anak yatim kepada keluarga Ibunda dibandingkan kepada yang bukan hubungan kerabat. Karena kenapa? Pahalanya dari 2 sisi. Pahala dari sedekah dan pahala dari silaturahimnya. Tapi kalau Ibunda juga, Ustaz saya kasih aja deh ke yang lainnya. Boleh, enggak ada masalah. Cuma dapat pahala hanya dari pahala sedekahnya saja. Paham maknanya Ibunda ya? Bukan berarti Ibunda, kata Ustaz di ceramah kemarin katanya berbuat baik deh kepada yang kerabat. Berarti jangan besok-besok ngasih ke anak yatim bukan kerabat. Bukan begitu maknanya ya. Jangan salah ditafsirkan. Ibu-ibu tuh kalau talim tuh langsung jangan di plak-plak kita apa Bu? Plak. Jangan di hadis Nabi itu jangan dipahami tekstual. Contoh misalnya Bunda, nih ada hadis punya begini Bun. Barang siapa berwudu dari rumahnya, lalu ia menuju masjid, lalu ia berjalan menuju masjid, setiap langkahnya 1 langkah mendapatkan pahala, 1 langkah menghapus dosanya, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ustaz mau tanya, kalau dengar kata langkah itu apa Bun? Kalau dengar kata 1 langkah itu berarti apa Bu?
Di dalam benak kita langsung, Bu, satu langkah berarti apa? Jalan kaki. Wah, berarti hadis ini baru dapat pahala kalau jalan kaki. Jangan belajar memahami itu begitu, bukan, Bun. Itu tekstualnya begitu, Bun. Ya, Bu ya. Agama itu tidak bisa tekstual saja, Bun. Lah kalau Ustadz memahami hadis tadi jalan kaki, Bun. Ustadz dari Jati Bening sana ke Depkes mau kapan nyampe, Bu? Betul nggak, Bun? Betul nggak, Bun? Lah Ustaz berarti pakai apa ke sini? Bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Nah, ngitungnya bagaimana? Itu mah urusan malaikat yang ngitung pahala, Bu. Paham, Bu? Jangan diartikan tekstual langsung. Berarti kalau kita ke masjid, ke majelis ta'lim berarti mesti pakai apa? Jalan kaki. Agama tidak begitu, Bun. Ustaz mau tanya Ibunda, zaman Nabi orang kalau berangkat haji itu pakai apa, Bu? Zaman Nabi pakai apa, Bu? Berangkat ke tanah suci, Bun. Kendaraan. Kendaraannya apa, Bun? Onta. Apalagi, Bun? Kuda. Ibunda mau ikutin kayak zaman Nabi? Ustaz mau tanya, Bun. Kalau Ibunda berangkat dari Jakarta menuju Jeddah, Bun. Itu insya Allah sampainya mungkin 3 bulan baru nyampe, Bu. Ustaz di Madinah pernah ketemu orang Indonesia, Bun. Dia ke tanah suci pakai sepeda motor, Bu. Pakainya motor kalau nggak salah Nmax itu kalau nggak salah motornya. Ustaz ketemu di Madinah, masih muda, Bun. Ustaz tanya, Mas bisa sampai di Madinah ini berapa yang dibutuhkan waktu ya? Kurang lebih 3 bulan Ustaz baru sampai sini. Ibunda sanggup 3 bulan ke sana, Bun? Sekarang kita dikasih kemudahan sama Allah, Bu. Ibunda duduk manis di pesawat, naik di Bandara Soekarno-Hatta sana, Ibunda 9 jam di pesawat, Ibunda sudah landing di kota Jeddah atau landing di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi memahami agama itu jangan tekstual. Bu, zaman Nabi pakai kendaraan, berarti kita pakai kendaraannya pakai unta aja ya. Ya kalau pakai unta sih bisa, Bun, bisa sampai ya, tapi sampai yang kapan, Bun? Ya insya Allah mungkin 3 bulan, 4 bulan baru sampai, Bu. Jadi tidak bisa belajar agama itu tekstual gitu, Bunda. Ya, maka itu digali dari bahasanya seperti apa, pemaknanya seperti apa. Pahami, Bunda ya? Jadi tadi 1 langkah Allah Ta'ala kasih pahala, 1 langkah menghapus dosanya, 1 langkah mengangkat derajatnya. Kalau dengar langkah berarti yang kebayang pertama kali apa, Bu? Jalan. Ya, berarti kalau pakai mobil, sepeda motor nggak dapat pahala dong, Ustadz. Bukan begitu memahaminya. Rasul itu menggunakan kalimat yang sederhana. Berarti artinya langkah perjalanannya menuju lokasi itu dia gunakan apa saja. Mau jalan kaki, mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai pesawat juga. Pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan pahala mah jangan dipikirin, Bu ya. Udah Ibunda berbuat, insya Allah Allah Ta'ala udah kasih kebaikan pahalanya, Bu. Jangan dihitung-hitung terus, Bu. Oh, hari ini udah pahalanya. Ya, baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30 kebaikan. Ya, kalau baca Al-Fatihah dihitung tuh, Bu, ya. Al-Fatihah sekian huruf dihitung. Oh, pahala saya hari ini sudah 1000 kebaikan. Ya Allah. Udah, beramal itu lapang aja, Bu. Beramal udah deh, lillahi ta'ala aja, Bun. Gak usah hitung pahala, Bun. Apalagi yang berangkat umroh sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya, dibandingkan Masjid Al-Husna, Bu. 1 kali sholat di Masjidil Haram itu sama artinya sholat di Al-Husna, Bunda, 100.000 kali sholat. Bayangkan, Bun. Itu kalau dihitung dengan tahun bisa sampai 60 tahun, Bu. Tapi jangan sampai pulang umrah kemudian libur sholatnya, Bu ya. Alhamdulillah udah sholat udah banyak, pahala udah banyak. 1 sholat berapa, Bu? 100.000 kali. Pulang-pulang di Jati Bening gak mau sholat lagi, Bu. Sudah tercover dengan yang di Mekah, di Madinah ya. Jangan, Bun. Ya, jangan, Bun. Ya, kalau itu model beramal kita nanti banyak orang udah selesai beramal kayaknya udah cukup amal solehnya, Bun. Enggak. Kita sampai apapun amal soleh kita, Bun, pasti masih kurang bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, itu tadi berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada kaum kerabat. Kemudian waliyatama,
berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa benis sabil, berbuat baik kepada orang yang terputus dalam perjalanannya, bekalnya habis kita bantu. Itu namanya ibnu sabil. Wasailina, dan orang yang meminta-minta tapi bukan pengemis ibunda. Dia memang dia perlu, dia butuh kita bantu, Bun. Itu namanya wasailina, bukan yang dijadikan profesi setiap hari, Bun. Paham, Bun? Kalau orang jadikan profesi itu meminta-minta, nanti pada hari kiamat akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencabik-cabik wajahnya ibunda. Ya. Baik. As-sailin ini artinya bunda, orang memang lagi butuh, enggak punya, dia minta tolong. Kalau bahasa kita bunda, bukan minta ya Bu ya, tapi minta tolong. Ya. Makanya kita ibunda kalau ada rezeki, ada mungkin yang perlu kita bantu sesuai kemampuan kita. Ya, bahkan Al-Qur'an juga mengatakan wa yamna'unal ma'un, jangan mencegah dari ma'un. Apa ma'un kira-kira mananya? Al-ma'un itu bunda apa? Ada orang minta garam, Bu. Bu kita kasih enggak, Bu? Kasih, cuma garam, Bun. Ya, orang minta gula, Bu, kasih, Bu. Ya, ya Bu ya. Ma'un itu hal yang kecil, Ibu. Ada orang mau pinjam apa, Bu? Pinjam pulpen, ibunda, kasih. Itu namanya al-ma'un namanya, Bun. Tapi orang yang tidak disukai Allah Ta'ala, yang segitu aja enggak mau ngasih, Bu. Ya Bu ya, apalagi kita mungkin dalam bermasyarakat bunda, ada orang mungkin tetangga perlu apa, minta pinjam apa Bu, kasih itu bunda. Ya, maun namanya Bu ya. Maun itu apa Bu? Garam, apalagi Bu? Gula, apalagi Bu? Apa Bu? Al-maun. Yang kecil ya, sederhana Bun. Ya baik. Itu tadi Ibnu Sabil wa wasailina. Kemudian wafir riqab, orang yang menjadi statusnya budak, tapi perbudakan kan sudah dihilangkan oleh Islam. Wa aqamas salata, kebaikanlah mendirikan salat, wa ataz zakat, tunaikan apa? Zakat, wal mufuna bi ahdihim, orang yang senantiasa menepati janjinya, Bu. Kalau dia sudah berjanji kepada Allah, dia tepati janjinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Janji dia kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal fufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina, orang-orang bersabar. Fil ba'sa'i wad-dharra, dalam kesempitan, di dalam sakit yang dia hadapi. Jadi sabar itu bisa ketika dalam keadaan sempit, sabar itu bisa dalam keadaan apa Bu? Sakit yang Allah Ta'ala berikan. Ingat ibunda, sakit bisa jadi asbab kebaikan, Bu. Bukankah terkadang kalau kita sakit baru ingat Allah, Bu? Betul ya, Bu ya? Terkadang kalau dikasih sehat kita lupa sama Allah, dikasih sakit baru kita sadar, Bu. Ya, berarti sakit itu ada manfaatnya, Bunda ya. Minimal kita jadi ingat sama Allah, ya. Kemudian wafil ba'sa, dan juga dalam wahinal ba'as, ketika dalam peperangan. Dalam peperangan juga butuh yang namanya kesabaran, sabar. Kalau ibu-ibu itu jihadnya enggak berperang, Bu. Dulu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laki-laki berangkat berjihad, uang kami perempuan jihadnya gimana? Berarti ibu-ibu tuh memang dari dulu senang protes, ibu-ibu tuh. The power of mak-mak. Oh, Nabi pernah didemo sama ibu-ibu. Pernah dengar enggak cerita Nabi pernah didemo sama ibu-ibu di Madinah? Pernah, Bu. Jadi wanita itu kumpul di zaman Nabi, mereka datang, ya, dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ya Rasulullah SAW, di Al-Quran itu kok kebanyakan disebutnya laki-laki, kok perempuan kagak ada. Ini protes ibu-ibu, Bun. The power of mak-mak. Rasul diem aja gitu, Bun, diprotes sama ibu-ibu. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam turunkan surat Al-Ahzab. Itu sebabnya Al-Ahzab itu bunda. Ada ayat di surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat wal khashi'ina wal khashi'at. Itu kan artinya bunda, wanita laki-laki muslim, wanita muslimah, mukmin laki-laki, mukmin perempuan,
Mukmin laki-laki yang bersedekah sama dengan wanita bersedekah. Laki-laki yang khusyuk sama dengan wanita yang khusyuk. Berarti statusnya laki dan perempuan apa, Bu? Sama. Karena sebelum-belumnya Ibunda tidak disebutkan perempuan, Bun. Lebih banyak disebutkan apa? Laki-laki. Dalam bahasa Arab sebenarnya, Bunda, ada namanya aglabiyah. Kalau sudah disebut laki-laki, maka sudah masuk di situ perempuan. Contoh, saya contohkan Ibunda. Ini hadis insyaallah Ibunda pada hafal semua, Bunda. Hadisnya berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Titik, enggak ada muslimah, Bu. Jangan ditambahin, enggak ada hadisnya pakai muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ibunda yang disebut muslim apa muslimah juga? Muslim doang. Dalam tata bahasa Arab, penyebutan laki-laki di situ sudah mencakup juga perempuan. Berarti maknanya setiap laki-laki muslim, setiap wanita muslimah wajib belajar talabul ilmi. Karena penyebutannya cuma laki-laki, tetapi sudah masuk di situ apa? Perempuan. Itu banyak dalam bahasa Arab itu, Ibunda ya. Nah, tapi ibu-ibu enggak puas, Bu. Protes sama Nabi, datang ke rumah Nabi, Bu. Nih kalau makanya paling berat tuh ngadepin ibu-ibu nih. Ya. Ras yang tidak bisa terkalahkan di dunia, Bu ya. Ya, ibu-ibu nih ya. Betul enggak, Bun? Betul enggak, Bun? Betul enggak, Bu? Hidup mama, Masya Allah, Allahu Akbar ya mama ya. Ya. Kalau ibu-ibu udah protes itu udah selesai dah, waduh, beda cerita, Bun. Ya. Kalau bapak-bapak protes masih mending, tapi kalau udah ibu-ibu protes, Bro, the power of mama. Maka ibu-ibu tuh kalau pakai sepeda motor suka membingungkan, ini ngesennya kemana, orangnya kemana. Betul nggak, Bun? Betul nggak, Bu? Maka Ustaz tuh kalau pakai sepeda motor biasanya Ustaz menghindari kalau di belakang ibu-ibu. Lebih bagus disalip, lebih bagus, Bu. Karena kalau kita berada di belakang dia, Bun, bingung ini mau kemana, ngesennya kemana, orangnya kemana, Bun. Betul nggak, Bu ya? Tapi usaha husnudzan sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu tingkat apa, Bu? Tawakalnya luar biasa, Bu. Contoh sederhana, Bu ya. Saya contohkan, Bun. Ibu-ibu itu kalau keluar gang, ya, di jalan raya, tidak pernah ngelihat ke kanan ke kiri dulu, Bu. Masya Allah. Dia udah baca doa bismillah tawakal tuh. Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau bapak-bapak perhatikan, kalau bapak-bapak, Bun, pasti dia lihat dulu kanan dulu, kiri dulu, udah aman kiri kanan, baru apa, Bu? Betul nggak, Bu? Mungkin ibunda kalau dibonceng sama bapak pasti gitu kan? Pasti bapak lihat dulu kan ke kanan dulu, aman nggak di situ ada kendaraan nggak? Sebelah kiri aman nggak? Kosong nggak? Kalau ibu-ibu enggak, Ustaz. Enggak. Iya. Cukup modal apa tadi, Ibu? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula. Waduh. Makanya musibah itu terkadang ya sering terjadi karena itu, Bun. Ya. Tapi tingkat tawakalnya itu apa, Bu? Tinggi, Ibu nih. Jadi kalau Ustaz ditanya, Ustaz kepada siapa kita belajar tawakal? Gampang Ustaz bilang, belajar sama ibu-ibu. Tawakalnya mah luar biasa. Ya, kalau bapak-bapak kan enggak boleh lihat dulu kiri kanan. Bahkan sudah lihat kiri kanan aja belum tentu keluar, Bu. Kan betul enggak, Bu ya? Tapi kalau ibu-ibu tuh Masya Allah, keluar gang tuh enggak lihat kiri kanan, bocos asal. Masya Allah. Ya mudah-mudahan deh ibu-ibu sehat selalu insya Allah, barokah ibu-ibunya. Ya baik. Bahkan ibu-ibu itu kata para ulama, ibu-ibu itu bisa bukan karena mau, Bu, karena keadaan darurat, Bu. Betul enggak, Bu? Bun, Ustaz dapat berita terakhir di Saudi. Kan Saudi sekarang membolehkan perempuan bawa mobil, Bu. Dulu enggak boleh, Bu. Fatwa ulama di Saudi haram perempuan bawa mobil. Dulu, Bu. Sekarang udah banyak berubah, Bu. Ibunda tahu enggak yang terjadi, Bunda? Pas pertama kali dibolehkan perempuan bawa mobil, yang terjadi di mana-mana tabrakan, Bu. Di mana-mana tabrakan, Bu. Dan ini benar loh kejadian di Bunda. Itu Saudi sampai bingung tuh, Bunda. Di semua kota di Saudi itu, Bunda, begitu diumumkan boleh perempuan untuk apa namanya, Bu? Nyetir mobil. Mungkin mereka belajar aja ya, belajar atau latihan ya. Tapi yang namanya belum terbiasa ya, Bunda ya. Rata-rata tingkat kecelakaan tuh banyak dialami oleh perempuan, Bu. Sebentar-bentar nabrak, sebentar-bentar nabrak.
Ya cuek aja mereka nabrak ibu-ibu. Dan di Saudi itu Bunda, mohon maaf Bunda, itu orang kalau tabrakan di sana enggak ribut-ribut kayak kita, Bun. Apalagi cuma kegores, cuma enggak, Bun. Di sana ya kalau tabrakan nih, Bun, udah tinggal klaim ke asuransi selesai, Bun. Kita kan enggak, Bu ya, ribut dulu, Bu. Di sana enggak, Bu. Ya paling dilihat, oh rusaknya ini. Dan di sana Bunda kalau cuma kegores saja, Bu, masih dimaafkan. Tapi kalau udah sampai hancur, sampai dia penyok, itu baru dia permasalahan. Tapi cuma kegores saja enggak ada masalah. Kemarin saya ada berita, saya lihat tuh ada kakek-kakek, Bu, di mana daerah mana, Bun. Dia nyenggol, dia pakai sepeda nih kakek-kakek. Nyenggol mobil seorang pejabat Pemda kalau enggak salah. Mungkin viral di Bunda ya. Kesenggol dikit di Bunda, dimaki-maki nih orang tua, Bu. Padahal ya Allah, berapa sih kegores itu tidak mengakibatkan apa, Bu, rugi gitu ya, Bu ya. Cuma kegores doang, Bu. Ya, rusak juga enggak, Bu, cuma kegores sama stangnya aja, Bu. Di Saudi itu begitu, Bunda. Saudi itu, Bunda, kalau enggak hancur mobilnya dia enggak akan komplain, Bun. Ya, kalau cuma kegores saja, Bun, ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu ini insyaallah tawakalnya alhamdulillah. Ini adalah yang paling tawakal kepada Allah. Baik, ditulis yang terakhir Ibunda. Ciri orang-orang bertakwa ada 4, Bun. Tolong ditulis Ibunda. Ciri orang-orang bertakwa kepada Allah ada 4. Pertama adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Rasa takut kepada Allah. Namanya al-khawfu minal jalil. Rasa takut kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu selalu memiliki rasa takut. Takut akan kemurkaan Allah. Takut akan azabnya. Takut tidak diperhatikan oleh Allah. Al-khawfu minal jalil. Yang kedua adalah selalu ridha dengan pemberian Allah. Selalu bersyukur dengan pemberian Allah. Kurangi mengeluh Ibunda. Itu orang bertakwa itu enggak banyak ngeluh, Bu. Banyak bersyukur. Ar-ridha bil qalil. Sudah, Bun? Baik, yang kedua adalah tadi merasa ridha, merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Yang ketiga, orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinteraksi membaca Quran. Selalu baca Quran. Dia luangkan waktunya bersama Al-Quran. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah orang bertakwa itu adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Pertama tadi cirinya apa? Orang yang takut kepada Allah. Kedua, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Bersyukur selalu kepada Allah. Yang ketiga apa? Orang yang Bun? Orang yang berinteraksi membaca Quran. Dan yang keempat adalah orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Nah, sehingga alhamdulillah Ibunda, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, Ibu, ya. Maka doa kita tidak ada lain kecuali Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan hantarkan kami semua sampai di bulan suci Ramadan, ya. Dan bulan Sya'ban, Ibunda, bulan turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin, bulan diangkatnya amal-amal kebaikan kepada Allah. Kita lakukan amal soleh apapun, Ibunda, ibadah wajib, ibadah yang sunnah, diangkat oleh Allah Ta'ala di bulan Sya'ban. Bayangkan 12 bulan itu, Bunda, bulan Sya'ban itulah dilaporkannya catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibunda, mungkin itu kajian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab, Ibunda. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokah, ya. Mungkin nanti sampai jam 11.30, Bunda, ya. Karena Ustaz di sini ke bandara, Bun. Mau umroh, ya. Jadi sampai 11.30 insyaallah, ya. Baik, silakan Bunda. Kalau Silakan ada yang mau bertanya, kalau silakan. mau ada yang bertanya. Silakan, Bun. Ya, mana dulu ini, Bun? Ustaz tanya yang lebih senior yang mana nih, Bun? Masya Allah. Silakan Ibunda yang senior kita kasih dulu. Bun, silakan Bunda. Baik.
Silakan, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ustaz. Mengenai ayat ini, Ustaz. Baik. 177. 177, baik. Ya. Memberikan harta yang dicintainya. Nah, ini maknanya apa gitu? Iya, maknanya hikmahnya apa gitu. Karena dari dulu tuh dalam hati tuh suka apa ya gitu ya. Nah, ini ketika diskusi sama anak-anak di keluarga tuh saya berani aja mengarahkan mereka. Saya bilang itu artinya kita melepaskan rasa kepemilikan. Betul. Karena sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Semua tuh nyala. Tapi dalam prakteknya tuh gimana berat gitu supaya ya. bisa. Jangankan yang dicintai. Barang favorit aja kita rasanya pengen kekepin gitu iya, ya. Baik. Nah, ini gimana Ustaz supaya bisa ayat ini saya terapkan. Diterapkan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, Bunda, itu aja pertanyaannya ya. Baik. Bun, apa makna memberikan apa yang dicintai? Ada berapa tafsir para ulama. Pertama adalah yaitu sesuatu yang dicintai oleh manusia. Ya. Karena cenderung manusia itu adalah kalau punya barang ingin diapain, Bun? Ditahan. Ketika dia berikan berarti dia memberikan yang dia cintai. Itu maknanya hobbihi, Bunda. Ada juga yang memaknai, Bunda, harta itu kan sebenarnya titipan Allah, Bu. Kalau titipan Allah berarti apa, Bun? Kita diminta untuk berbagi. Betul, Bu? Yang namanya titipan, Bun. Orang yang kaya itu kan dititipin sama harta sama Allah supaya dia apa, Bu? Bermanfaat. Makna yang ketiga, Ibunda, kalau berikan sesuatu berikanlah yang masih layak. Itu artinya, Bun. Bunda ya. Contoh Ibunda kalau kasih pakaian sebagai sedekah bagi yang lain, berikanlah yang masih layak untuk dipakai. Jangan yang mungkin kita juga udah nggak layak untuk kita pakai kita berikan, Ibunda. Tapi pakaian yang masih layak untuk dipakai, itu maknanya hobbihi. Kalau berikan makanan juga, Ibunda, kasihlah makanan yang juga adalah masih layak untuk kita makan, itu makanan, Bun. Jangan memberikan makanan yang sudah nggak layak, Bu. Ya, apa namanya itu, Ibunda, kalau udah nggak layak itu apa namanya? Expire ya, Bunda ya. Jangan. Kalau expire ya kita nggak mau makan, apalagi orang lain gitu, Bunda. Itu maknanya hobbihi. Berikanlah sesuatu yang engkau juga menyukainya. Jadi ada 3 makna itu, Bunda. Pertama maknanya adalah harta itu bukan milik kita, berarti titipan Allah. Kedua adalah berikanlah sesuatu dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala, keikhlasan karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah berikan sesuatu yang masih layak untuk dimanfaatkan. Sama kayak kemarin Ibunda, kayak Bunda, waktu terjadi bencana di Sumatera, Bu ya, di Aceh, ada orang Aceh di sini, Bun? Ada orang Aceh, angkat tangannya, Bu. Aceh. Mana orang Aceh? Masya Allah, Bun. Takengon atau di mana, Bun, Acehnya? Di Biren ya. Takengon ya. Ini daerah indah di situ, Bu. Takengon, Biren ya. Gayo apalagi, Bu ya, daerah pegunungan itu ya. Penghasil kopi terbaik di Aceh ya. Kemudian dari Sumatera Utara ada, Bun. Dari Sumut ada, Bu. Dari Medan ada, Bu. Bun. Bu, orang Medan, Bun. Horas mana? Ada orang Medan di sini, Bun? Enggak ada orang Medan ya. Mana orang Medan, Bu? Bunda bukannya Sumatera Barat, Bun? Oh, dua-duanya. Orang Sumbar, angkat tangannya, Bu. Orang Sumbar, orang Sumatera Barat ada nggak, Bun? Ada, Bu. Yang lain nggak ada, Bu. Orang Sumatera Barat nggak ada. Ini ibu-ibu dari mana jadinya, Bun? Nggak ada yang angkat tangan. Aceh nggak ada, Sumatera Utara nggak ada. Dari mana, Bu? Jawa ya, alhamdulillah. Ya, Bun. Di Timur Tengah itu, Bunda, kalau sebut Indonesia itu bukan Indonesia, namanya Al-Jawi. Disebut Jawa. Jadi kalau orang sana Timur Tengah itu, Bunda, Ibunda ke negara mana di Timur Tengah, mau ke Saudi, ke Kuwait, Bahrain, ke Qatar, ke Libya, ke Jazair, orang mana? Kalau sebut Indonesia nggak ngerti dia, Pak. Jawa. Kalau Jawa paham dia, Pak. Karena dulu Ibunda, rupanya Ibunda kenapa disebut Jawa? Karena yang familiar Ibunda kalau sebut Indonesia itu Jawa, Bu. Al-Jawi. Makanya ada ulama namanya Al-Jawi. Al-Jawi orang mana, Bu? Jawa. Tapi padahal dia orang Sumatera, dia orang Kalimantan. Disebutnya ulama Jawi. Ulama dari Jawa. Sama kayak orang luar, ibu-ibu, orang Eropa. Kalau nyebut Indonesia itu tidak familiar. Yang lebih familiar Bali, Bu. Ibunda sebut Bali, paham dia, Bu.
Ya Bu ya. Baik, ini berarti cuma berapa orang dari Aceh 1 orang, Sumut 1 orang, Sumbar 1 orang ya. Ini berarti yang lainnya dari Jawa Bu ya. Alhamdulillah. Ada dari Kalimantan Bu, angkat tangan dari Kalimantan. Ada dari Kalimantan Bu? Bu Kalimantan? Enggak ada juga. Dari Sulawesi, ada Sulawesi Bun? Mana Sulawesi? Makassar Bun? Makassar ya. Sulawesi Selatan Bu? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kita ini dari berbagai macam suku bangsa ya Bu ya. Nah, ini kekayaan khazanah Islam. Baik. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi Bun, ada yang lain? Ya, silakan Bun. Ini sebenarnya pertanyaan mungkin yang sering kita dengar dan sering ditanyakan ya Pak Ustadz ya. Itu mengenai tadi berjanji. Kan kadang-kadang kita nih ya deh insya Allah. Padahal sebenarnya kita itu belum pasti. Dan hanya untuk menyenangkan terhadap teman yang ini datangnya ya insya Allah gitu loh. Nah itu kan kalau kita nggak penuhi itu kan termasuk dengan yang munafik berarti kalau kita nggak ini. Iya. Nah itu kan kata-kata apa gitu sebaiknya yang kita, pas ya. Baik. Ini Bunda sering mungkin dalam undangan ibu-ibu ya. Ibunda diundang dalam satu acara, ada teman mungkin punya acara ya, akikah atau mungkin syukuran ya. Ibunda diundang, kita bilang apa Bun? Jawabannya insyaallah. Bun, insyaallah itu menurut para ulama bila tingkat keyakinannya 90% hadir. Ya Bu ya. Misalnya Bunda diundang, Bun besok ada acara ya hari Sabtu misalnya, ada acara kami. Mohon datang ya. Kalau ibunda yakin 90% hadir, ibunda bilang apa? Insyaallah. Hadir insyaallah. Karena kenapa? Kita nggak tahu mungkin 10% terjadi halangan dan seterusnya. Bisa terjadi Bun? Bisa. Jangan dijadikan insyaallah itu seakan-akan nggak hadir Bu. Nah ini kan paradigmanya bersalah nih Bun. Paradigma insyaallah di kita apa Bu? Kalau nggak datang, insyaallah Bu. Makanya Bunda kalau udah bilang insyaallah itu biasanya nggak datang Bu. Ya. Nah kalimat yang pas apa? Kami datang. Kalau yakin ibunda, insya Allah. Tapi kalau kita nggak yakin hadir, kita lebih bagus dari awal aja. Mohon maaf, sepertinya mungkin kami tidak bisa hadir. Tapi kami doakan mudah-mudahan acaranya lancar, diberikan kemudahan. Jadi orang itu pun juga tidak berharap jadinya bunda. Dia tahu mungkin kita ada keperluan atau ada acara yang lain. Bagus nggak kayak gitu bunda? Bagus. Bilang aja, mungkin sepertinya tidak bisa hadir. Tapi ada kalimat tapinya bunda. Tapi kami doakan mudah-mudahan acara lancar, diberikan kemudahan. Jadi walaupun kita nggak datang, tetapi kita masih memberikan apresiasi kepada sahibul bait. Itu cara yang baik kata para ulama Bu. Jangan insya Allah terus Bu. Besok datang ya, insya Allah. Insya Allah kagak kelihatan Bun. Ya, baik, itu yang lebih bagus Bun ya. Baik, ini terutama dalam undangan nih Bunda ya. Baik, ada yang lain silakan Bun. Bermusuhan. Bermusuhan yang penting siapa saja yang, kalau bermusuhan kan berarti dua-duanya bertikai ya. Bun kalau namanya bermusuhan bukan memusuhi Bu ya. Bermusuhan. Berarti kalau bermusuhan itu Bunda kedua-duanya aktif. Ini memusuhi ini memusuhi ini. Berbeda kalau dia itu adalah Bunda, mungkin dia tidak suka sama si A. Dianya aja Bu. Yang tidak disukai mah tetap diampuni nama Allah Bu. Ya beda Bu ya. Ada yang bermusuhan. Bermusuhan kan berarti apa Bu? Dua belah pihak. Tetapi memusuhi satu pihak Bu. Orang baik dimusuhi Bu. Nah itu memusuhi namanya. Tidak diampuni juga sama Allah. Ya, paham Bunda ya? Iya. Baik. Wallahu a'lam bishawab.